Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau UKK kelas 2 materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, nanti untuk pembelajaran yang lain bisa dicari di link deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris disebut A. Kata, B. Puisi, C. Kalimat. Kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris disebut dengan B. Puisi. Jika A. Kata, yaitu kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk makna tertentu. Sedangkan yang C. Kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang mempunyai arti tertentu. Kita lanjut ke nomor 2. Langkah pertama sebelum membuat puisi adalah A. Menentukan tema, B. Membaca, C. Menulis. Langkah pertama sebelum membuat puisi yaitu A. Menentukan tema. Jika B. Membaca merupakan langkah yang ketiga. Sedangkan yang C. Menulis merupakan langkah yang kedua. Kita lanjut ke nomor 3. Raut wajah saat membaca puisi dinamakan A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Ekspresi. Raut wajah saat membaca puisi dinamakan dengan C. Ekspresi. Jika A. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata pada puisi. Sedangkan B. Intonasi adalah tinggi rendahnya dalam melafalkan kalimat. Kita lanjut ke nomor 4. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi kecuali A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Pendengar. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi kecuali C. Pendengar. Kita lanjut ke nomor 5. Pilihan kata dalam puisi harus A. Kias, padat dan indah, B. Kias, padat dan panjang, C. Panjang, padat dan indah. Pilihan kata dalam puisi harus A. Kias, padat dan indah. Nomor 6. Penulisan puisi dalam bentuk A. Paragraf, B. Tulisan, C. Bait. Penulisan puisi yaitu dalam bentuk C. Bait. Nomor 7. Banyaknya barisan yang tidak ditentukan merupakan ciri dari A. Intonasi, B. Pantun, C. Puisi. Banyaknya barisan yang tidak ditentukan merupakan ciri dari C. Puisi. Ciri puisi yaitu bait terdiri atas baris-baris. 2. Kalimat yang dipakai bersifat kiasan, padat dan indah. Kita lanjut ke nomor 8. Puisi dengan tema ulang tahun dibaca dengan A. Sedih, B. Gembira, C. Biasa saja. Puisi dengan tema ulang tahun dibaca dengan B. Gembira. Kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1.
Permintaan maaf diucapkan ketika kita melakukan A. Kebaikan, B. Kesalahan, C. Keikhlasan. Jawabannya adalah B. Kesalahan. Nomor 2. Ketika meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan A. Seenaknya saja, B. Sopan dan keras, C. Sopan dan lembut. Jawabannya adalah C. Sopan dan lembut. Nomor 3. Ketika memerlukan bantuan orang lain, kita melakukannya dengan mengucapkan A. Terima kasih, B. Mohon maaf, C. Permintaan tolong. Jawabannya adalah C. Permintaan tolong. Nomor 4. Ungkapan permintaan tolong yang santun yaitu A. Cepat ambilkan tasku, B. Udin, tolong ambilkan tasku, C. Ambilkan tasku. Jawabannya adalah B. Udin, tolong ambilkan tasku. Nomor 5. Setelah meminta tolong, yang harus kita ucapkan adalah A. Diam saja, B. Meminta maaf, C. Terima kasih. Jawabannya adalah C. Terima kasih. Nomor 6. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai tolong akan membantu kita. A. Bersedia, B. Menolak, C. Marah. Jawabannya adalah A. Bersedia. Nomor 7. Hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita, kecuali A. Mencermati seluruh isi cerita, B. Mencatat tokoh dalam cerita, C. Tidak membaca seluruh isi cerita. Jawabannya adalah C. Tidak membaca seluruh isi cerita. Jadi, hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita yaitu mencermati seluruh isi cerita dan mencatat tokoh dalam cerita. Kita lanjut ke nomor 8. Kalimat di bawah ini yang berisi permintaan maaf adalah A. Tempat sampah ini sudah penuh, B. Bisakah kamu menolong mengangkatnya, C. Maaf, saya tidak bisa membantumu. Jawabannya adalah C. Maaf, saya tidak bisa membantumu. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Huruf kapital digunakan untuk A. Nama buah, B. Nama warna, C. Nama orang. Huruf kapital digunakan untuk C. Nama orang. Nomor 2. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah A. Dio dan Akmal, B. Dio dan Beni, C. Dio dan Dayu. Perhatikan tulisannya, yaitu jawabannya adalah B. Dio dan Beni. Nomor 3. Kata dalam kalimat yang tidak menggunakan huruf kapital adalah A. Kata sambung, B. Kata di awal kalimat, C. Kata di dalam judul. Jawabannya adalah A. Kata sambung.
Nomor 4. Penulisan awal kalimat menggunakan huruf A kecil, B sedang, C besar. Jawabannya adalah C besar. Nomor 5. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat adalah A titik, B koma, C tanya. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat adalah A titik. Nomor 6. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah, perhatikan tulisannya ini. A. Mirza sedang menyiram tanaman. B. Bunga itu indah sekali warnanya. C. Bunga yang disiram Siti sangat segar. Jawabannya adalah A. Mirza sedang menyiram tanaman. Kenapa yang B salah? Karena warnanya ini menggunakan huruf W besar. Sedangkan yang C juga salah karena nama Siti harusnya S-nya itu menggunakan huruf yang besar. Kita lanjut ke nomor 7. Pemisah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya adalah A, B, titik, C, tanda tanya. Jawabannya adalah A, Nomor 8. Kata yang tidak menggunakan huruf kapital adalah A. Kata sambung, B. Kata di awal kalimat, C. Kata di dalam judul. Jawabannya adalah A. Kata sambung. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.8. Nomor 1. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan adalah A. Legenda, B. Fabel, C. Mite. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yaitu B. Fabel. Jika legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, tempat tertentu yang mencampurkan fakta dengan mitos. Contohnya cerita Malin Kundang. Yang C. Mite yaitu cerita mitos atau mite adalah cerita rakyat yang dianggap terjadi dan suci. Contohnya cerita Joko Tarub yang mengambil selendang bidadari. Kita lanjut ke nomor 2. Yang termasuk cerita fabel adalah A. Upin dan Ipin, B. Sang Kuryang, C. Kancil dan Buaya. Cerita fabel itu cerita yang menceritakan kehidupan hewan. Jadi jawabannya adalah C. Kancil dan Buaya. Nomor 3. Cerita yang dibuat berdasarkan cerita pengarangnya disebut dengan cerita A. Cerita fiksi, B. Cerita non-fiksi, C. Cerita dongeng. Jawabannya adalah A. Cerita fiksi. Jika cerita non-fiksi yaitu cerita yang penulisnya bertanggung jawab atas kebenaran atau peristiwa. Sedangkan C. Cerita dongeng adalah cerita turun-temurun dari nenek moyang. Contohnya dongeng Kancil mencuri timun. Nomor 4. Dongeng sangat cocok diceritakan kepada A. Remaja, B. Anak-anak,
C. Orang tua. Dongeng sangat cocok diceritakan kepada B. Anak-anak. Kita lanjut ke nomor 5. Unsur intrinsik atau informasi dalam cerita fabel kecuali A. Pencipta, B. Tokoh, C. Tema. Jawabannya adalah A. Pencipta. Nomor 6. Ciri cerita fabel antara lain A. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. B. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah manusia. C. Isi cerita fabel sesuai kenyataan. Ciri cerita fabel antara lain yaitu A. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Nomor 7. Untuk mengetahui informasi dalam cerita fabel, kita harus titik-titik seluruh isi fabel. A. Memahami, B. Membiarkan, C. Mengabaikan. Jawabannya adalah A. Memahami. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 1. Kata yang digunakan untuk menyapa disebut A. Kata permintaan maaf, B. Kata sapaan, C. Kata permintaan tolong. Jawabannya adalah B. Kata sapaan. Nomor 2. Kata sapaan digunakan untuk A. Memerintah seseorang, B. Menjuluki seseorang, C. Menegur atau menyapa seseorang. Jawabannya adalah C. Menegur atau menyapa seseorang. Nomor 3. Selamat pagi Budi, sapa Beni. Kata sapaan yang terdapat pada kalimat di samping adalah A. Selamat pagi, B. Pagi, C. Budi. Jawabannya adalah A. Selamat pagi. Nomor 4. Kata sapaan biasanya digunakan saat A. Menceritakan seseorang, B. Bertemu seseorang, C. Membicarakan seseorang. Jawabannya adalah B. Bertemu seseorang. Kita lanjut ke nomor 5. Ketika bertemu teman di jalan sebaiknya A. Menyapa, B. Menghindar, C. Diam saja. Ketika kita bertemu dengan teman di jalan sebaiknya A. Menyapa. Nomor 6. Yang bukan termasuk kalimat sapaan adalah A. Hari ini hujan deras sekali, B. Selamat pagi Siti, C. Hai Tony, ayo kita bermain bersama. Jawabannya adalah A. Hari ini hujan deras sekali. Nomor 7. Berikut yang termasuk kata sapaan adalah A. Selamat sore Bu Guru, B. Siapa namamu, C. Ayo membaca. Jawabannya adalah A. Selamat sore Bu Guru. Nomor 8. Hai kura-kura, kalimat tersebut merupakan kalimat A. Sapaan, B. Tanya, C. Ajakan. Jawabannya adalah A. Sapaan.
Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.10. Nomor 1. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan A. Tempat, B. Orang, C. Waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan B. Orang. Jika kata tanya tempat adalah di mana, sedangkan yang waktu kata tanyanya adalah kapan. Nomor 2. Kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya disebut kalimat A. Ajakan, B. Perintah, C. Tanya. Jawabannya adalah C. Tanya. Nomor 3. Penulisan Raden Ajeng Kartini yang benar adalah, perhatikan tulisannya dalam jawaban ini ya. A. Raden Ajeng Kartini, B. Sama, C. Sama. Jawabannya adalah A. Raden Ajeng Kartini. Untuk Raden R-nya besar, untuk Ajeng A-nya besar, untuk Kartini juga K-nya besar. Kita lanjut ke nomor 4. Penulisan singkatan Raden Ajeng Kartini yang tepat adalah A. Perhatikan tulisannya R.A. Kartini, R-nya kecil, A-nya kecil, Kartininya juga kecil. B. R.A. Kartini, R-nya besar, A-nya besar, K-nya besar. Yang C. R-nya besar, A-nya kecil, Kartininya kecil. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 5. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat adalah A. Titik, B. Koma, C. Tanya. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat yaitu A. Titik. Nomor 6. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda A. Tanya, B. Titik, C. Koma. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda A. Tanya. Nomor 7. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar adalah, perhatikan tulisannya lagi. A. Ayahnya Siti pergi ke Semarang. B. Adik membaca buku cerita. C. Ibu Rehan pergi ke pasar. Jawabannya adalah A. Ayahnya Siti pergi ke pasar. Kita masuk soal terakhir nomor 8. Selain digunakan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada A. Awal kalimat dan nama tempat, B. Akhir kalimat dan nama tempat, C. Awal kalimat dan kata penghubung. Jawabannya adalah A. Awal kalimat dan nama tempat. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.